Dasarnya apa? Jadi ketika kisah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus itu adalah Isa Al-Masih, Yohanes Pembaptis itu adalah Nabi Yahya, anak Zakaria. Nah, di sini Yesus sama Nabi Yahya itu ada di kolam air sama Yohanes Pembaptis. Nah, kemudian ada burung merpati di langit. Ya, Roh Kudus. Roh ini yang melambangkan Roh Kudus kan gitu. Kemudian ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasih, ikutilah dia. Jadi ini Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didit Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya mau menanggapi seorang mualaf. Sebenarnya ada dua orang mualaf, tapi yang saya mau tanggapi itu satu orang saja. Yang satunya besok. Jadi dia ini seorang bidat tapi ngaku Kristen dan lebih Kristen daripada orang Kristen. Padahal dia ini ngawur sekali. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Inilah yang menarik. Jadi kebanyakan orang Islam itu nggak tahu Kristen itu apa, Katolik itu apa. Jadi segini, ada gereja Katolik, kemudian abad 16 kan Martin Luther King ya kan. Di situ akhirnya menuntut hak untuk menafsirkan Alkitab. Barulah kemudian bermunculan sekte Protestan itu sangat banyak sektenya gitu ya. Nah, kebetulan ini sekedar berbagi cerita juga ya, Sob ya. Saya itu berasal dari gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Jadi karena kitabnya itu kitab Mormon. Jadi selain Alkitab ini itu juga ada kitab Mormon, ada ajaran dan perjanjian, juga ada mutiara yang sangat berharga. Jadi ini sangat bertentangan dengan tadi yang Ustadz bilang Trinitas tadi ya. Jadi selain Katolik dan Protestan itu ada gereja lain. Gereja ini adalah gereja-gereja yang unik. Kebanyakan orang Islam itu menyangka bahwa umat Kristen itu menyembah Yesus gitu loh. Padahal ada gereja-gereja yang mereka tidak menyembah Yesus. Mereka ini menolak Trinitas ya, kayak Mormon, Saksi Yehova, langsung Kristen Ortodok dan sebagainya. Jadi maaf Ustadz, saya itu kadang-kadang menganggap bahwa orang yang menyembah Yesus itu aneh. Kenapa? Kalau di gereja kami dulu, kebetulan alhamdulillah saya sekarang masuk Islam ya. Kami dulu diajarkan doktrin untuk meyakinin bahwa Yesus itu Rasul. Jadi bagi Mormon, satu itu bukan kesatuan pribadi, tapi kesatuan tujuan. Dasarnya apa? Jadi ketika kisah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus itu adalah Isa Al-Masih, Yohanes Pembaptis itu adalah Nabi Yahya, anak Zakaria. Nah, di sini Yesus sama Nabi Yahya itu ada di kolam air sama Yohanes Pembaptis. Nah, kemudian ada burung merpati di langit. Ya, Roh Kudus. Roh ini yang melambangkan Roh Kudus kan gitu. Kemudian ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasih, ikutilah dia. Jadi intinya apa? Kami dari doktrin Arius ini, terutama Mormon, berdasarkan kisah pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis itu, kami menganggap bahwa jelas dan itu terang sekali, terang benderang di mana bahwa pribadi Yesus itu ada di dalam air. Kemudian ada burung merpati di langit yang melambangkan Roh Kudus, dan ada suara dari surga yang melambangkan Allah Bapa. Sehingga ini tiga pribadi yang berbeda, tapi satu tujuan dalam menyelamatkan manusia. Kemudian ditegaskan lagi dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi bagaimana? Ngawur kan saudara kita ini? Dia ini buta sejarah, buta firman Tuhan, dan buta doktrin Kristen. Tapi seolah-olah lebih pintar, lebih hebat daripada Kristen, dan lebih Kristen daripada Kristen. Jadi seperti itu saudara kita ini. Ini benar-benar ngawur ya. Nah, apa saja kengawurannya? Yang pertama, dia mengatakan tokoh reformator tadi itu adalah Martin Luther King. Padahal itu salah besar. Ada dua nama Martin Luther. Yang pertama Martin Luther saja, dia ini adalah tokoh reformator gereja yang memaku 95 dalil di pintu gereja Wittenberg pada tahun 1517. Jadi dia hidup pada abad ke-16. Dia memprotes penjualan surat indulgensi atau surat penghapusan dosa. Yang kedua bernama Martin Luther
King. Jadi ini beda ya. Martin Luther King hidup di abad 19. Dia ini adalah seorang pendeta baptis dan juga aktivis di Amerika Serikat. Dia memimpin gerakan menuntut hak sipil dengan cara non kekerasan dengan nilai-nilai kekristenan. Jadi dia bernama Martin Luther King. Dia memimpin gerakan ini pada tahun 1954. Jadi itu bedanya dua Martin Luther ini ya. Yang satu Martin Luther saja, tokoh reformator. Yang kedua aktivis dan juga pendeta baptis bernama Martin Luther King. Kemudian kengawuran yang kedua yang dia katakan tadi itu, Yesus dan Yohanes berada di kolam air atau di kolam baptis. Mereka itu berada di sungai Yordan. Jadi Yesus dibaptis di sungai Yordan, bukan di kolam. Aduh, ini Alkitab apa sih yang Bapak baca ini? Dan yang ketiga lebih parah lagi. Dia mengatakan ketika Yesus dibaptis, ada suara yang berseru dari langit itu, inilah anakku yang kukasihi, ikutilah dia. Nggak diteruskan aja, ikutilah dia, inilah jalan yang lurus, gitu Pak. Jadi nggak seperti itu ya. Ketika Yesus dibaptis, ada suara yang berseru dari langit, suara Bapa, Allah Bapa, mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu yang benar. Aduh, baca Alkitabnya nggak benar nih Bapak. Nah, kengawuran yang keempat, dia ini adalah seorang Mormon dan ngaku-ngaku bagian dari Kristen. Ingat ya, Mormon adalah bidat yang muncul di abad ke-19, tepatnya pada tahun 1830. Nabinya bernama Joseph Smith yang berasal dari Amerika. Nah, Joseph Smith ini mengaku mendapat penglihatan. Jadi dia bertemu dengan Moroni. Nah, Moroni ini adalah anaknya Mormon yang hidup pada abad ke-4 menurut mereka. Dan memberitahukan ada lempengan emas di Bukit Palmyra yang berisi tentang tulisan-tulisan yang berharga. Nah, kemudian yang kedua, dia mengaku mendapat wahyu dari Tuhan. Nah, inilah kesesatan Joseph Smith. Nah, wahyu dari Tuhan itu berhenti ketika Yohanes menerima wahyunya di Pulau Patmos. Setelah itu nggak ada wahyu. Jika ada orang yang mengaku mendapatkan wahyu dari Tuhan dan mengaku seorang nabi, maka dia adalah seorang bidat sesat. Jadi Mormon itu sesat. Nah, karena Mormon ini berkembang dengan pesat di Amerika, dia sangat meresahkan gereja dengan doktrinnya yang sangat menyimpang itu. Akhirnya dia ditangkap, diadili, dimasukkan penjara, dan pada akhirnya dibunuh. Dan setelah dibunuh, kepemimpinan Mormon ini dilanjutkan oleh nabi penerus Joseph Smith yang bernama Brigham Young. Jadi Brigham Young inilah yang meneruskan Joseph Smith. Nah, apa doktrin Mormon sehingga gereja menyatakan bahwa Mormon ini adalah bidat atau sesat? Jadi Mormon ini adalah bidat Arius yang hidup lagi pada abad ke-19. Siapakah Arius? Jadi Arius inilah yang ditentang oleh bapak-bapak gereja di Konsili Nikea pada tahun 325 Masehi. Nah, Mormon ini mirip sekali dengan Arius karena Mormon menolak Tritunggal. Kemudian yang kedua, Yesus adalah anak Allah yang terpisah dengan Bapa. Jadi dia ini seperti yang dikatakan Bapak tadi itu ya, kesatuan dalam misi tapi bukan kesatuan dalam pribadi. Itu menurut Mormon. Yang ketiga, dia menganggap bahwa Alkitab ini firman Allah sejauh jika Alkitab ini diterjemahkan dengan benar dan tepat. Menurut mereka, Alkitab sekarang itu salah karena diterjemahkan dengan banyak kesalahan dan ada campur tangan manusia dan sudah diubah-ubah. Jadi itu menurut mereka. Kemudian mereka juga punya Alkitab lagi, kitabnya bernama Kitab Mormon. Nah, Kitab Mormon inilah yang berasal dari lempengan emas dari Moroni tadi itu di Bukit Palmyra. Yang ketiga, kitab mereka adalah mutiara yang berharga, mutiara yang sangat berharga. Mutiara yang sangat berharga ini adalah kitab yang berasal dari wahyu yang diterima oleh Joseph Smith semasa dia hidup. Jadi inilah kesesatan Mormon. Kenapa Mormon dianggap sesat? Ya karena ini sangat menyimpang dari ajaran gereja yang am.
Dan kemudian mereka juga percaya bahwa manusia itu sejak awal sudah bersama-sama dengan Allah Bapa dan Yesus dalam wujud roh. Jadi dia juga tidak diciptakan. Jadi manusia ini apabila hidup dengan suci sampai akhir zaman nanti, maka dia bisa menjadi Allah-Allah yang lain. Yang terakhir, kesesatan dari Mormon ini adalah dia mempunyai baptisan orang mati. Jadi orang mati itu masih punya kesempatan untuk dibaptis ulang menurut baptisan Mormon. Yang belum pernah mendapat ajaran Mormon, orang mati bisa dibaptis supaya dia diselamatkan. Itu. Jadi Anda adalah seorang bidat, Pak. Jadi jangan mengaku-ngaku bagian dari Kristen. Dan jangan bangga menjadi seorang bidat yang muncul di abad ke-19. Jadi seperti itu ya. Semoga ini bisa mencerahkan kita semuanya dan menambah wawasan bagi kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.